Farm, mereka harus reset, mereka harus press reset button secepat mungkin, karena kalau enggak ini bakal jadi game yang sama mungkin dengan EVOS yang tadi udah mendapatkan pattern dan juga temponya. Bahkan kalau misalkan sekarang Baxia-nya ada di EVOS, aku khawatir ini bakal jadi Baxia Franco loh. Bisa. Karena combo itu juga yang pernah dimunculin sama EVOS kan di match awalnya mereka, match pembukanya mereka. Sedangkan Cici tetap akan di-ban. Sekarang X9 ini dua ya, Uranus dan Cici. Itu jadi tier S atau tier tertinggi dari deretan X9 lainnya, Be. Iya nih, kalau buat sekarang mungkin yang bisa ngejawab ada Esmeralda. Tapi tadi sempat kita lihat dari band ke-4 dan juga band ke-5-nya dari Esmeralda dan Lapu-Lapu. Buat sekarang Zuxin menjadi jawaban. Pakai ini bakal nge-trigger juga untuk nanti hadirnya Baxia lagi dari kubu Geek Fam. Bisa Baxia ya. Kalau emang dapat Baxia dan rotasi early-nya berhasil, gua rasa snowball itu enak. Cuma kalau kayak tadi nih, sekalinya fail, sekalinya bisa dipunish, itu langsung follow-nya parah banget dan nggak bisa untuk ngejar dari farming speed assassin. Lane jauh nggak bisa, dan itu benar-benar aku kayak ganti position dari jungle dengan goldnya kan Jujur di ekspektasi awalku tadi tahu nggak, Lim? Aku ngeliat kayak ada Hayabusa, aku tuh ada sedikit harapan tuh. Bisa kali ya buat My Kids bawain Suyonya, tapi ternyata enggak, dia bawain Moskov dan akan kalau misalkan ya jungle-nya akan ada di Baxia. Tapi sekarang berbeda, Geek Fam menggunakan kaca dan Farsha. Ini berarti Geek Fam akan benar-benar reset tim dari segi draftnya juga. Mereka akan lebih memprioritaskan agar nanti lebih bisa melakukan inisiasi lebih mudah, tidak yang full tank dulu. Kelihatan banget mereka setidaknya mid laner-nya ada damage buat sekarang, walaupun akan berhadapan dengan Zuxin yang memiliki utility power. Gue penasaran sih memang ini combo-combo apa lagi. Biasanya untuk EVOS itu dia selalu ada strategi mini combo gitu yang bisa diaplikasikan. Tapi Baxia disantir. Oke, Baxia-nya disantir sih. Ini mengerikan sekali sih menurut gua, Profesor dan Lin Kocok. Mikrofon penagih utang istrinya. Guys ya. Ini ngomongin Karaki, Sansil dan Baxia. Sebenarnya menurut gue ada dari segi pick and ability dari Geek Fam dan juga ini sama. Mereka punya Gatot Kaca, mereka punya Parse, ini udah salah satu dua power untuk yang defensif dan juga ofensif. Nah, Joy-nya ini bisa memberikan permainan dive in ke dalam, apalagi kita tahu di sana ada sosok dari Zuxin. Cuma yang tidak boleh dilupakan adalah kalau di Sansinnya dari awal kena snowball, itu bahaya banget loh. Dan jangan lupa kemarin ombak itu sempet ya untuk portfolio Sansin farming cepet banget dengan item yang mirip dengan item Hayabusa, Counter-Strike dan langsung Blade of Despair. Dan untuk Joy yang sekarang itemnya banyak versi loh, Be. Kemarin sempat ada juga dari Natavi, dia pakai concentrate energi, Be, di item pertama. Iya, aku lihat sih kalau misalkan Joy ini emang benar-benar lebih fleksibel sekarang. Tergantung gameplay juga nggak sih, Lim, kayaknya. Ada beberapa yang mungkin lebih cenderung ambil Genius. Masih ada yang Starling juga, by the way. Karena mungkin kalau kita lihat dari Concentrate Energy, dia yang mungkin lebih banyak dari segi hybrid lifestyle-nya. Cuma untuk Joy sekarang, apalagi berhadapan ya dengan adanya Baxia, Zuxin, mungkin aku akan expect item cooldown reduction kayaknya fine buat My Kids. Mungkin aku akan tetap ada di tim Starlium. Karena buat Joy sekarang udah lebih fleksibel, tinggal lihat musuhnya gimana. Dan ada band terhadap Esmeralda, jadi menandakan kalau Geek Fam akan bermain dengan hero yang punya efek shield. Itu dia laporannya ditutup. Sangat mahal banget kalau udah bisa diamankan oleh EVOS. Cuma kalau nggak ditutup, Profesor, ini yang bahaya adalah untuk Geek Fam yang ada bisa diamankan oleh mereka. Udah dive in-nya adalah pelaku, dive in-nya ada Joy, ini makin berat banget ini. Iya. Tapi yang masalah untuk Geek, ini 4 damage magical nanti. Mereka harus make sure gold lane-nya ini fisik. Say goodbye sama Lunok, say goodbye dengan Nathan, karena Harriet juga udah di-ban ya. Jadi memang magical damage tuh harusnya udah mentok nih. Dia harus cari physicalnya. Sementara dari EVOS, gue ngeliat nih chance mereka untuk match upin banyak banget. XP-nya udah muncul duluan, dari gold lane-nya juga masih open. Let's say masih I am the constant and unreal Lord Ranger, berarti menandakan
mereka tidak akan menggunakan atau membawakan surat Ishunshin dan juga Granger lagi. Tapi Sun, ya untuk magic damage udah cukup banget, berarti menandakan Granger dan Ishunshin harus hati-hati karena tiba-tiba nanti Sun bisa tiba-tiba aja hadir dan memberikan efek petrify, burst damage yang instan, dan split push. Ini akan menjadi jawaban dari Geek Fan. Yes, tapi ingat ini bukan pertama kalinya dari Geek Fan menggunakan Sun. Dan tentunya Arnold akan menjadi sebuah jawaban untuk menutup jalan dari Sun tersebut. Bapuka EVOS mengamankan poin 2-0 Tata Palas. Apakah Geek Fan akan memasang untuk game yang ketiga? So, tanpa berlama-lama, let's go to Lenada. Mana semua kembali di kolom komentar, tepuk tangannya. Langsung ya, ini match point memang, tapi pembuktian juga untuk Geek Fan. Apakah strat Sun mereka kemarin hanya sekedar keberuntungan, atau ini adalah strat yang sangat-sangat berbahaya sampai di respect seperti Hellcatnya Baloi? Kartunya Baloi sih emang kayaknya udah lebih baik di delete ya. Kalau Sun mungkin ada beberapa pertimbangan, tapi untuk Rubius di sini sejujurnya aku cuma melihat ada beberapa hero aja yang bisa menumbangkannya. Mungkin kalau diganggu bisa nih Lim, karena ada Zuxin di sini. Jadi mungkin Gops akan stick kerepotan kalau emang nanti dia bakal empower sama Swallow. Tapi secara damage ini di mid game baru benar-benar ada yang bisa numbangin Gops, dan itu adalah di Albert sebenarnya. Wow, tapi nampaknya early game pressure. Wow, ini nggak boleh disambut sama Albert sih. Albert nyambut ini sama aja petaka. Pertama, Parsanya punya damage early sangat kuat, Lim. Baloyski punya juga revitalize. Dan ingat, Baloyski akan lebih kuat daripada Kaya ya, Lim. Itu dia, 2 lari ternyata dari Kenzi-nya. Ini memang mau menangi rotasi sekalian, memang Sun juga kan mainnya lari-larian. Ya, lari-larian ya, rotasi landing dan juga mungkin rotasi cepat di area jungle. Mungkin ingin memberikan elemen kejutan juga dengan nanti bermain dengan Happy Birthday di area bush. Karena dia juga bawa Petrify, jadi expect aja kalau misalkan EVOS gak boleh Star masuk rumput nih, even Randy. Karena bisa banget untuk dia di burst. Nampaknya Randy harusnya adalah salah satu counter dari Sun sih. Gue melihat Randy ini bisa. Kenapa bisa? Karena Sun agak cukup struggle nanti ketika berhadapan dengan Randy. Terlalu banyak crowd control, apalagi Sunnya pakai sosok dari Petrify, dan itu dia anak-anak coba mundur ke nampaknya. Tidak ada sedikit pertukaran, tidak ada sedikit pengawalan. Tebakan bawah untuk korban jiwa, tertangkap dari sana. Ada terjatuh dari Karnoman. Memasukkan dari Cinti Family adalah ke sana. Randy, atau sistem benar. Final Slash yang gagal untuk membuat cukup worth it pertukarannya. Karena Gipam tetap berada di posisi yang sangat unggul. Jauh banget itu tadi, lihat Randy main ke arah top lane loh. Dia lepas langsung ke bagian bawah. Tapi ya ini mungkin kejadian yang mau nggak mau ya, Be, karena Erlanya pun tadi didesak habis-habisan. Ya, force major ya jatuhnya ya, karena Erlanya benar-benar sampai kena first blood. Riva juga digunakan. Tapi setup yang sekarang dibuat sama Geek, ini menguntungkan sekali. Lihat setupnya 4 pemain depan sana. Baiklah, tapi nampaknya pasukan dari Gipam. Mereka melenjakkan Randy, menelanjangan pula dan dia early pressure, early power. Memang memiliki Gipam, tapi tidak bisa dipungkiri Profesor Kade. Yang mungkin harus diperhatikan adalah EVOS, gimana caranya dia bisa mengantisipasi tidak terbawa oleh suasana apa yang lagi Gipam. Lihat, setelah satu flicker prevent sejuan sambil Baloyski yang tidak memiliki layar perhatian untuk mendapatkan apa. Sedikit demi sedikit, Gipam juga nggak boleh sembarangan ngasih poin kill ke Albert. Jangan sampai satu poin yang didapatkan Albert adalah tabungan kecil demi sedikit. Albert akan mendapatkan poin kill yang nantinya Albert bisa play natur sebelum waktunya. Ya, bisa dibilang lagi-lagi EVOS mereka memainkan metode counter setup. Mereka hanya ngepanis gerakan dari Victor yang lalu overextend. Makanya sekarang Victor harus tahu nih di mana remnya, Be. Iya, apalagi ingat ya, mereka membawakan Sun. Jadi untuk winning condition di late game-nya agak sedikit beresiko berhadapan dengan 2 marksman. Semakin lama game berjalan akan semakin menguntungkan buat EVOS karena mereka punya Ishinshin, punya Granger juga. Cuma permasalahannya, Erlan belum mendapatkan power spike-nya. Tapi untuk laning, Kenzi benar-benar diunggulkan sekali. Dan Sun Fighter Gold Lane, dia sedikit lebih unggul 192 walaupun tidak terlihat jauh, tapi ini akan ngebuat dari level, dari cara farming freeze minion, Erlan kayaknya bakal ragu buat sedikit aja maju ke area laningnya. Sementara di area mid lane tentu
Aboy akan sangat terbantu kalau Baloski juga ngebantuin clear. Makanya mereka akan terus berjalan bertiga bersama dengan My Kids. Rotasi masih dipegang sama Geek Fam. Tinggal kita lihat nanti di turtle yang kedua setup seperti apa lagi yang akan dibuat oleh Geek Fam. Oke, langsung dia langsung mulai antara Guardian Ferrari. Line antara Guardian yang membuat Ferrari kali ini satu perangkap Randy. Sedikit sedikit masuk ke dalam. Jika bottom lane, ingat kalau mereka tipe ke bottom lane mereka bisa berpotensi kehilangan tato. Makanya nih nggak mau komit juga. Randy dia punya flicker tadi, dia punya fire smash juga, belum mau diinitiate. Biar turtle setup dari pos akan lebih berjalan mulus. Fight mencari Randy dengan Vengeance yang tidak lupakan. Randy juga harus fokus ke Kenzinski. Ingat, kalau Kenzinski tiba-tiba menutup jalan Albert, Petrify memang pertukaran antara Kenzinski dan Albert tapi akan sangat mahal. Lebih bagus dari tim Geekfam. Mereka memaksa tim fight apa yang terjadi pada respect terbangsa. Masih ketika South masih bisa mempertahankan masalah Ren. Satu Ren membuat Albert mendapatkan killing spree. Ingat itu sudah gue sampaikan tadi, jangan sampai terkesan Albert itu memang kalah rotasi. Albert memang kalah untuk dari segi farming. Tapi poin killnya sedikit demi sedikit membuat Albert jadi lebih kaya ketimbang My Kids. Iya, dahsyat banget tadi ya. Untuk turtle didapetin, killnya juga didapetin. Lagi gini, gue selalu ngeliat tadinya fresh kan dari Geek Fam. Ya, terlalu lama ya. Bahkan tadi Gobs yang kita bilang kalau misalkan gak ada yang bisa menumbangkan dia selain mid game nanti. Tapi ternyata dia terlalu dalam gak sih? Lim tadi di dalam outer turret. EOG berkali-kali juga Baloski belum land di target yang tepat. Dan EVOS yang hanya menghindari teamfight, hanya menyuruh Geek Fam untuk masuk ke dalam teritori dari EVOS dan langsung menjebak mereka semua. Ini berjalan dengan mulus. EVOS cuma tinggal menunggu Geek Fam membuat kesalahan. Oke. Kita lihat Albert lagi makan menjadi 4 poin kill di depan sana. Kenzinski agak cukup kebingungan untuk masuk ke arah Albert. Oke, pertama memang dia punya Petrify, tapi jangan lupakan dash dari Albert itu bisa menghindari pergerakan dari Kenzinski. Sebenarnya bukan karena DS-nya sih, tapi ya dari damage-nya Albert itu loh. Jangan lupa nih, memang Kenzie itu sakit banget, tapi Kenzie juga tipis banget. Makanya tadi kena damage Albert itu susah banget. Bawa My Kids, mau dijepit. Bakal coba ditangkap di depan sana, Case coming. Tapi Albert tidak tinggal diam, dalam suara satu buah panas. Mereka mendapatkan Make It One tempat. Lihat, Make It ditumbangkan oleh idolanya langsung di depan mata. Teddy angin. EVOS kali ini membuat para pasukan dari tim Geekfam mereka khawatir akan kehilangan kembali atau mereka yang berikutnya Baloski. Bagaimana Blaze? Hotel dalam satu Blaze kill memecahkan pasir dari Aboy. Kedua pasukan dari tim Geekfam mereka berhasil turret mereka dan juga Tassel harusnya. Kenzinski yang tadi sudah sempat kita bahas ini untuk pertama kalinya. Jadi dia harus lebih improvisasi dari gameplay yang dimiliki dari slot tersebut. Sekarang semua tawa. Oh my god, deteksi Ki, tapi untuk menangkap kali Kenji terlalu banyak waktu dan juga udah banyak apa yang dilakukan. Dan akhirnya perpasukan dari tim Geekfam mereka memilih untuk memberikan sedikit barikade aja. Willow tadi keluar flickernya. Dan ini semua di tangan Kenzie sekarang bebakan banget. Apa? Lihat apa? Dengan damage yang cukup besar langsung dieksekusi oleh Ella dan bahkan Aboy. Kali ini nggak bisa menjadi a main, benar-benar jadi a kid. Lihat, layaknya adik-adik yang dikembangkan oleh abangnya, a kid. Itu bukan Aboy lagi nih, Profesor dan juga Lim. Berat sekali ya, karena balik lagi ini benar-benar cuma bisa membuka ruang bagi My Kids yang baru memiliki Holy Crystal. Sisanya benar-benar Albert makan banyak banget. 5-0-2 Lim. Ini KDA yang sangat-sangat manis bagi Ishin. Tinggal menunggu power spike-nya nanti di level 15 dia akan bisa memakan depan atau bahkan belakang sekaligus. Dan yang terpenting adalah nanti setelah Endless Battle dia akan terus mendapatkan Dragon HP. Nerwan yang sudah punya Sky Pierce dia akan menabung perlahan-lahan dengan efek letalitynya. Kayaknya 20 deh, Lim. Kayaknya kalau yang gue lihat sih 20 ya. Untuk Yang stacknya. iya untuk stacknya 20. Ini bener-bener permainan EVOS yang dadakan. Ini tahu bulat digoreng dadakan kalah sama gameplay EVOS yang dadakan tiba-tiba berubah dari hari-hari sebelumnya, Lim. Mungkin akhirnya fokus mereka tuh udah satu titik. Sebelumnya mereka masih terlalu banyak yang diinginkan. Gue ngeliat Albert juga gameplaynya sekarang lebih disiplin lagi. Sebelumnya Albert itu selalu pengen dapat lebih, ya apapun itulah, dengan kill, dengan objektif, apapun. Sekarang mereka tuh lebih ke tauren. Bahkan kelihatan juga nih dengan adanya Randy itu menjadi triggernya juga nih.
Messi dari landingnya bagus, dan ketika tadi join dia nggak kalah gerak mulu, Be. Ya itulah yang tadi aku bilang ya, Lim, sebelum kita masuk ke draft bahwa bisa jadi ini EVOS sudah didisiplinkan sama Coach Edwin. Sementara itu buat Geek Fam yang sekarang bener-bener kehilangan disiplin mereka. Mana ini Geek Fam dengan kejutan-kejutannya, dengan comeback-comebacknya. Karena sekarang mereka ketinggalan 4.200 gold. Apakah ada yang dadakan dari Geek Fam? Mari kita menyaksikan di pada Lord kali ini. Sudah dipegang oleh pasukan dari tim EVOS. Informasi didapatkan dari tim EVOS. Kamu tidak bisa dibukti dengan manfaat. Randy! Untuk poin waktu kedudukan dari sebelah Israel. Ini dua-duanya luar, tapi bukan hanya itu aja. Para pasukan dari tim Geek Fam gak akan bisa untuk pulang saat ditutup jalan oleh Ki. Informasi didapatkan memang Magic bisa diselamatkan, tapi nampaknya Cross akan menjadi hanya tinggal nama. Pulang dengan nama Albert to the point kill. Zoning out yang memang dilakukan membuat para pasukan dari tim Geek Fam kehilangan momentum. Atas slotnya cuma Erlan berhasil mereka makan. Godlike dari Albert dan Ki ketemu. Oke, Kenzeski depan sana mencoba untuk menahan di mana Davis dari Ki. Kenzeski depan sana, informasi didapatkan Albert is on the way. Langsung PJ telah didapatkan Kenzeski. Itu yang udah gue bilang dari awal. Albert ketemu Sun itu akan sangat enak. Kita langsung gak bakal bisa instant kill kalau Arlot, dan sedangkan Arlot bisa membuat Sun gak punya pergerakan dengan seluruh crowd controlnya. Terbatas pergerakannya ya, dan buat sekarang Lord masih merge di bagian top lane. Mid pasti bakal di-push, tapi untuk bagian top lane kayaknya nggak bakal bisa terselamatkan buat sekarang nih. Jadi ya, didorong terus minus yang high defense-nya masih ada partai dan Red sih. Mampukah untuk defense defense? Oke, kita perlu defensi. Master sudah lihat for nothing. Maules di depan sana sudah damage terlalu besar. Lama ledak. Ingat semua damage yang diberikan. Karena pelanggan out pasti berubah. Tapi Magic pelanggan flanking target utama out tershutdown. Finally ini dia gerakan dadakan dari Magic. Berhasil mendapatkan satu point kill. Kenzeski walaupun gak semua following up damage, tapi mereka memastikan satu buah turun yang offlane didapatkan. Hanya kehilangan Albert EVOS, mereka masih bisa berjuang lagi satu best start dengan Lord yang pertama. Ini menjadi hal yang sangat-sangat positif pasti untuk EVOS, tapi Magic satu versi pribadi kayaknya gak worth it sih kalau dia tumbang di sana. Karena kalaupun dia mau satu versus pribadi, pastikan Kenzeski punya ruang untuk mendorong. Minimal itu dulu. Kalau dia tumbang, setidaknya Kenzeski punya turret kah, base turret kah, objektif atau netral objektif. Kalau enggak itu akan sama aja bodoh. Ini banyak banget kerugian ya yang didapatkan sama Geek Fam. Tapi balik lagi dengan hilangnya bagian inner turret di bagian top lane juga. Ini EVOS tinggal mendorong wave minionnya secara otomatis. Mereka tinggal bermain di area mid sama bottom lane. Karena Lordnya juga ada di bottom lane. Jadi udah pasti laning jauhnya bakal aman banget. Malahan PR buat Kenzeski sekarang. Walaupun dia udah punya Great Dragon Spear, dia udah punya Sea Halberd, tapi kalau boleh jujur, Geek Fam masih butuh 2 kali lagi buat flank ke belakang. Make It sudah berhasil menumbangkan Albert, masih butuh 2 percobaan lagi agar Albert nantinya bisa dihilangkan dulu sebelum adanya Lord. Kenzie dapatkan posisi. Oke, Kenzie mendapatkan posisi, tapi yakin jika Randy, yakin nggak sih kalau misalnya dia nggak yakin dia ngebuka dan malah membuat Kenzie prediksi di mana posisinya. Ya mungkin kalau tadi Albert, Erla itu di komik sih, Tuker pun pasti berani dari Kenzie. Cuma ini karena experience dan Lord langsung di-setup. Masih langsung ada solusi dari Albert, langsung sedikit panas. Pakai posisi yang dimiliki dari sosok serang Randy membuat Apoy yang hasilnya. Kenzie posisi yang sudah dipegang Kenzie sebelumnya, malah berbanding terbalik Randy yang akhirnya memaksimalkan push tersebut nih. Ini satu pertanyaan aja sih, Be. Ada apa dengan Aboy? Dari game pertama di game kedua, apakah memang ini draft sulit untuk mid-nya atau memang Aboy? Ini kalau Aboy, ya kayaknya dari week yang kedua dia sering banget out of position, tapi untuk yang tadi barusan emang bener-bener ready mengorbankan flickernya dan emang melihat kemungkinan Aboy akan tumbang. Base turret sebagian ini juga udah hancur. Oh, mau di-end? Oh, nggak bisa mereka kalau melakukan sekarang, mereka nggak bisa. Mereka lihat posisinya di mana adanya Amoy di depan sana. Mereka juga harus melihat menyaksikan ada Sun di arah top lane. Apakah baik saya mereka berhasil terjadi? Pembukaan PS yang nggak mau terjadi. Revo